Pengendalian Ekonomi dan Lingkungan. Nah, dengan saya sendiri, Diana Mardopa. Saya Elektrisia Melan. Saya Eliza. Nah, untuk itu di sini kami akan membacakan tentang identitas jurnal yang kami olah. Penulisnya di sini yaitu Heri Sukandarwe, sumbernya dari BINUS, dan jenis penelitiannya yaitu kajian literatur. Nah, kita masuk di latar belakang. Di latar belakangnya ini yaitu pertumbuhan ekonomi seringkali diiringi dengan meningkatnya pencemaran lingkungan. Teori ekonomi tradisional menyebut bahwa ada trade-off, artinya ketika ekonomi tumbuh, kualitas lingkungan cenderung menurun. Kita masuk di tujuan dan metodologi kajian. Nah, di tujuan ini apa sih tujuan dari penelitian kami? Yaitu tujuan penelitian ini untuk menelaah hubungan antara kelestarian ekonomi dan lingkungan dari perspektif ekonomi, serta menjelaskan bagaimana sih teori dan instrumen ekonomi dapat digunakan untuk mengendalikan pencemaran. Selanjutnya, konsep eksternalitas. Dalam ekonomi, eksternalitas adalah dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang dirasakan oleh pihak lain di luar mekanisme pasar. Misalnya, pabrik yang beroperasi menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, tetapi limbahnya menurunkan kualitas udara atau air bagi masyarakat sekitar. Nah, hal ini disebut eksternalitas negatif. Selanjutnya, ada juga eksternalitas positif, misalnya taman kota yang dibuat oleh swasta meningkatkan kenyamanan publik. Masalah muncul karena biaya eksternalitas negatif jarang dihitung dalam biaya produksi. Oleh karena itu, dibutuhkan proses internalisasi biaya eksternal agar barang mencerminkan dampak lingkungannya secara nyata. Selanjutnya, yaitu teori pencemaran optimal. Teori ekonomi menjelaskan bahwa pencemaran tidak harus dihapus sepenuhnya karena itu akan menghentikan aktivitas ekonomi. Yang dicari adalah tingkat pencemaran optimal, di mana manfaat marginal bersih MNPB dari aktivitas ekonomi sama dengan biaya eksternal marginal MEC. Pada titik ini, masyarakat masih mendapatkan manfaat ekonomi tertinggi dengan tingkat kerusakan ekonomi yang bisa ditoleransi. Lingkungan juga memiliki kapasitas asimilatif, artinya mampu memulihkan diri dari sejumlah pencemaran hingga batas tertentu. Yaitu instrumen ekonomi untuk mengendalikan pencemaran. Instrumen ekonomi diterapkan untuk membawa kegiatan ekonomi yang optimal. Menurut Tietenberg 1998 dan Grafton 2004, beberapa instrumen ekonomi yang dapat diterapkan untuk pengelolaan lingkungan dan pengendalian pencemaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pajak pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Dikenakan pajak atas pencemaran yang dilakukan. Besarnya pajak yang dibebankan adalah sama dengan nilai yang ditimbulkan akibat pencemaran tersebut. Karena adanya pajak, pencemaran akan menurunkan kegiatan ekonominya, dan sebagai akibatnya tingkat pencemaran akan turun. Yang kedua yaitu kuota. Dalam hal ini, kegiatan ekonomi dibatasi pada tingkat pencemaran optimal. Jika kuota ini dilanggar, akan ada denda sebesar sejumlah yang dirugikan akibat adanya kelebihan pencemaran. Selanjutnya, yaitu instrumen ekonomi untuk pengendalian pencemaran. Ketiga, izin pencemaran. Pihak yang akan melakukan kegiatan ekonomi harus memberi izin dari pemerintah untuk pencemaran lingkungan. Besarnya biaya perizinan tergantung dari tingkat pencemaran yang akan ditimbulkan. Semakin besar dan mahal biaya perizinan, makin banyak tingkat pencemaran yang diperbolehkan. Yang keempat itu denda pencemaran. Pihak yang melakukan kegiatan ekonomi harus membersihkan limbahnya sebelum membuang ke lingkungan. Adanya proses pembersihan ini memerlukan biaya semakin besar. Jika tingkat pencemarannya tinggi, akibatnya kegiatan ekonomi akan dikurangi. Jika hal ini melanggar, akan dikenakan denda yang senilai dengan harga alat pembersih limbah. Selanjutnya, pihak pencemaran dan penerimaan dampak. Pencemaran adalah pihak penyebab terjadinya pencemaran lingkungan, sedangkan penerimaan pencemaran adalah pihak yang dirugikan akibat pencemaran tersebut.
Sumber pencemaran tidak hanya perusahaan, tetapi juga bisa individu, kelompok, atau pemerintah. Sumber dan penerima pencemaran, yaitu pertama perusahaan, dapat mencemari individu, masyarakat, atau perusahaan lain. Individu atau kelompok dapat mencemari perusahaan atau masyarakat. Pemerintah dapat mencemari perusahaan, individu, atau masyarakat. Masih. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa teknik valuasi. Nah, apa itu valuasi ekonomi? Nah, dalam pengelolaan pencemaran lingkungan, para pengambil kebijakan akan menggunakan sejumlah teknik valuasi ekonomi untuk menentukan nilai ekonomi dari suatu barang lingkungan. Nah, yang pertama itu teknik berdasarkan nilai atau valuasi pasar. Teknik ini menggunakan nilai atau harga pasar aktual atau wajar sebagai harga yang dianggap mendekati nilai dari barang dan jasa lingkungan yang dihasilkan oleh kawasan bersih tersebut. Nah, yang kedua itu teknik berdasarkan biaya yang menunjukkan bahwa nilai kawasan konservasi bukan hanya dari tingkat masuk saja, tetapi juga mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan pengunjung menuju lokasi kawasan tersebut. Nah, yang ketiga itu metode contingent valuation. Nah, teknik ini digunakan pada saat tidak ada pasar yang relevan terhadap barang dan jasa lingkungan. Teknik ini membangun variabel-variabel pasar yang secara langsung bertanya kepada individu tentang kesediaan mereka membayar barang dan jasa lingkungan yang mereka peroleh tersebut. Next. Nah, terutama di sini pasti ada permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama itu ada eksploitasi berlebihan. Nah, contohnya itu adalah penebangan liar, penambangan tanpa izin. Nah, yang kedua itu ada permasalahan polusi seperti limbah industri dan sampah plastik dan sebagainya. Nah, yang ketiga kerusakan ekosistem seperti hilangnya habitat dan punahnya spesies tertentu. Selanjutnya ada studi kasus internasional. Yang pertama itu Jerman pernah mengalami dampak serius akibat pencemaran udara dan air yang tinggi pada era industrialisasi. Polusi dari sektor energi terutama batu bara menyebabkan degradasi lingkungan dan meningkatnya biaya kesehatan masyarakat. Dampak ekonominya itu menurut studi OECD, biaya sosial akibat pencemaran udara di Jerman itu mencapai miliaran euro setiap tahunnya. Nah, yang kedua ada studi kasus dari Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu penerapan Clean Air Act atau CAA tahun 1970 menjadi contoh sukses kebijakan pengendalian pencemaran yang berdampak positif pada ekonomi. Selanjutnya, nah di sini ada implikasi kebijakan dan ekonomi. Peran valuasi dalam kebijakan publik. Valuasi ekonomi lingkungan berfungsi untuk menghitung nilai ekonomi dari sumber daya alam dan dampak pencemaran. Dengan valuasi, pemerintah itu dapat menentukan biaya sosial dari kerusakan lingkungan dan menyeimbangkannya dengan manfaat ekonomi dari suatu kegiatan tertentu. Contohnya nih, penerapan carbon pricing atau harga karbon di Eropa dan sistem emission trading didasarkan pada valuasi emisi gas rumah kaca. Nah, yang kedua keterkaitan ekonomi berkelanjutan dan ekoefisien. Nah, ekonomi berkelanjutan menekankan pada pemanfaatan sumber daya tanpa merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya itu industri otomotif Jerman mengembangkan mobil listrik dan daur ulang komponen untuk mengurangi jejak karbon. Manfaatnya itu pasti untuk menurunkan limbah, meningkatkan inovasi teknologi serta menjaga daya saing ekonomi. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, inti hubungan ekonomi dan lingkungan. Hubungan antara ekonomi dan lingkungan bersifat timbal balik. Pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan lingkungan akan menyebabkan kerusakan yang menurunkan kesejahteraan jangka panjang. Sebaliknya, lingkungan yang sehat menciptakan fondasi yang kuat bagi ekonomi produktif dan efisien. Yang kedua, pentingnya pendekatan ekonomi lingkungan. Pendekatan ekonomi lingkungan menempatkan nilai ekologis dalam perhitungan ekonomi. Nah, dengan memahami nilai
nilai ekonomi dari lingkungan, negara dapat pertama mengoptimalkan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dan yang ketiga, serta memastikan kesejahteraan manusia dan